Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala mursalin amma ba'du. Sing pertami kepetuk malih ning kami sebasan sereng kula lan niki wonten narasumber sing luar biasa. Ning kami sebasan niki sareng Dewan Kesenian Cilegon lan narasumber niki wonten Dr. Anda Hajah Heni Anita Susila MPD. Kadis DP3KB nih Kota Cilegon sing pastine rencang-rencang PCO sampun kuning sedanten niki mah. CPN mah Bunda Kadis ya kan. Lebih cenderungnya rencang-rencang nyebutin Bunda. Lan seniki mungkin wonten temane ngelindungi pecil-pecil sengen seniki lan mungkin pripun niku ya. Lan posisine mungkin narasumber niki Bu Haji Heni niki ngisungi uning pemahaman lan informasi-informasi sing edukatif, informatif dan sing pastine wonten keginau sing kedah di Uni. Lan kinten niki spesial wonten multi language, wonten dua bahasa nggih. Mungkin kula sing bahasane mungkin Bu Haji bahasa Indonesiane endah uning segala macam. Pripun Bu Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Berikut niku posisi DP3KB dengan masa pandemi kemungkinan tetap bergerak. Alhamdulillah kegiatannya masih berjalan terus dan kita memang harus tetap melayani masyarakat ya, terutama ada pelayanan KB, kemudian pelayanan terhadap korban-korban kekerasan, baik itu perempuan dan anak-anak, dan juga tentu saja pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tapi sehat sedanten nih Bu Haji. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Niki dinas sing pertami sing wonten niki ya. Engkau bentar. Semoga kadis-kadis ngelian dinasnya Senin wonten sing mriki ngisungi uning tentang informasi edukasi ning kedinasannya pripun di masa-masa kados mekaten. Sedereng kula tetaken ki Bu Haji wonten pantun krihin. Pantun ya. Nggih. Gina rancang-rancang BCO buah embayang, buah kueni, nyawang-nyawang boten ngerbeni. Nah, niku pantun saking kula lan rancang-rancang. Seniki sing pertama niki Bu Haji. Bu Haji kan pernah dados kecil nggih. Kecil kemudian seniki wong tua mungkin jadi wong tua malih ketemu lansia nggih. Sengen wong tua Bu Haji ketika ngedidik Bu Haji pas jadi dados kecil itu pripun ngedidiki? Kebetulan ya orang tua itu adalah guru semua, ayah dan ibu guru, dan tentu saja mereka adalah para pendidik ya, pengajar, kemudian juga menerapkan baik itu di lingkungan sekolahnya, tentu saja di lingkungan rumahnya. Jadi memang kami berada di lingkungan pendidik semua, ya, komplek guru di Serang. Saya besar di Serang ya, dan adanya di komplek pendidikan guru. Jadi kita tuh semua agak sedikit disiplin gitu, tidak semi militer juga, tapi memang ayah saya seorang pendidik yang cukup guru SPG ya dulu, guru pendidikan ya, sekolah guru pendidikan guru, dan itu mendidik calon-calon guru. Jadi anak-anaknya juga memang harus disiplin gitu, dan alhamdulillah dari 6 anaknya semua gitu berhasil sampai kuliah beres. Ya, 6 orang. 6 orang ya. Jadi deres uang katanya ya. Jadi dulu belum uang ya. Iya, jadi langsung sengen jadi uang gitu ya, jadi uang. Jadi uang. Jadi artinya orang tua Bu Haji itu ngedidiki wonten semi militer, wonten pendidikan, napesok niku campuran tapi menghasilkan kades mekaten gitu nih ya. Pasti luar biasa. Iya. Gitulah. Kita Bu Haji kan sedikit ning kepala dinas DP3KB nggih ya. DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi yang diurusnya banyak. Ada pelayanan KB, ada perempuan dan ada anak-anak ya. Jadi ada 3 urusan. Rencana BCO seniki ngobrol tentang perlindungan anak, perlindungan kecil pripun niki DP3KB proses perlindungan anak
dengan kondisi sing sampun sungai segala macam napa saus sing kedah dilindungi dari gangguan, kemudian eksploitasi anak, kemudian hal-hal yang sing berkaitan sarang anak. Nah, kinten-kinten Bu Haji perlindungan pecil niku, perlindungan anak niku menurut DP3AKB niku napa ya? Ya. Sebetulnya kalau yang namakan atau apa itu perlindungan anak, yaitu perlindungan terhadap anak-anak agar mereka menjadi aman, yang dari tadi juga sudah disampaikan sama Kang Ahdi ya, bahwa mereka aman dari rasa takut, aman dari eksploitasi, kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan sosial, dan aman dari penelantaran. Jadi itu perlindungan anak ya. Dan memang pada saat ini kita tahu banyak terjadi ya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dan itu butuh penanganan yang lumayan, dan Dinas DP3AKB berupaya ya agar supaya anak-anak Cilegon ini menjadi aman, bertumbuh dan berkembang menjadi aman. Ada satu UPTD, unit pelaksana teknis Dinas PPA namanya, Perlindungan Perempuan dan Anak, yang tugasnya memang melayani perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Ini posisinya nih pun ini di Ketileng. Jadi perbatasan Semeja dan Ketileng. Jadi bagi siapapun ya, warga Cilegon khususnya, itu apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, silahkan datang ke UPTD PPA ya di lingkungan Ketileng Cilegon. Nah, ancang-ancang itu kadang mereka ulang menten apa ngende saran, ngende perlindungan pecil, konsultasi segala macam. Bahkan yang kedinasiannya atau PPK. Nah, kinten-kinten Bu Haji sing kali ini kok hak-hak pecil-pecil di posisi kula lamun ning keluargi gitu nih. Ning keluargi niku haknya napa selain dari bentuk CP Wongsingan kan hak pecil niku enten telu. Sing pertama ngisungi nami sing bagus, sing kekalih niku ngisungi pendidikan, sing ketelune niku ngantaraken nikah CP. Sudah. Sudah tuh niku bola. Sebetulnya pada dasarnya sama. Artinya hak anak itu sebetulnya hak asasi manusia juga ya. Mereka punya hak untuk tumbuh, berkembang, hidup dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan penghidupan yang layak ya. Itu samalah dengan hak orang dewasa juga ya. Tetapi memang ada kendala ada hal-hal yang memang khusus untuk anak-anak yang perlu kita perhatikan ya, karena memang anak ini belum bisa, artinya tidak seperti kita orang dewasa. Mereka harus tetap dibimbing oleh orang tua, dibimbing oleh kita semua, sehingga anak-anak ini bisa tumbuh, berkembang ya, menjadi generasi yang lebih baik dari kita tentunya Kang Ahdi ya. Nah, kita berharap anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik kita, bahkan sampai nanti kita tiada pun mereka harus lebih baik gitu ya, seperti itu. Kategori pecil niki sing dilindungi umur pinten niku ya? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak ya ada yaitu nomor 35 tahun 2014 ya kalau tidak salah. Itu yang dinamakan anak adalah usia sampai 18 tahun. Bahkan yang sedang dikepun dikandung pun itu anak-anak. Walaupun usia niku sampun 18 tapi mengandung misalkan. Iya. Niku tetap anak. Jadi ya? janin itu dianggapnya anak. Jadi ibu yang sedang hamil itu kita lindungi karena memang di dalamnya ada calon anak ya, janin gitu. Jadi bukan dari nol ya Kang Adi. Jadi umur seseorang yang berusia sampai 18 tahun. Jadi seseorang dan janin pun di dalam kandungan ibu itu sudah dikategorikan anak seperti itu. Ya, semoga rancang-rancang ini kuning posisi sing disebut pecil niku usianya pinten mau sampun dipajar sareng Bu Haji Kadis niku usia 18 tahun. Iya. Lamun posisi niku Bu Haji pun niki pecil kedah dilindungi dari sisi selain keluargi. Ya. Sebetulnya ya
anak-anak memang harus selalu kita lindungi, terutama pada masa sekarang kan banyak sekali permasalahan-permasalahan ya, banyak sekali terjadi kekerasan, bahkan sampai kekerasan seksual, psikologis, verbal, sampai kepada pembunuhan ya, banyak sekali ya kan sekarang kasus-kasus seperti itu. Ada anak kecil mati oleh ibu kandungnya yang stres, ada anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual oleh orang-orang terdekatnya, dan itu tentu saja harus kita lindungi ya. Dan anak-anak ini sebetulnya mereka kan mencontoh dari perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pribadi anak itu terbentuk pada saat mereka ada di keluarga, di lingkungannya. Jadi kalau anak itu dibesarkan misalkan di keluarga yang tidak harmonis, tidak demokrasi, itu anaknya akan berbeda dengan anak yang dibesarkan dari keluarga yang harmonis, demokratif misalkan dan sebagainya. Jadi sejak kecil anak-anak dibentuk di dalam satu keluarga. Dan tapi tidak ini loh, artinya begini, anak yang di lingkungan yang serba ada belum tentu juga mereka berhasil di kemudian harinya ya, karena memang bagaimana tergantung cara pola pengasuhan orang tuanya, orang-orang di lingkungannya, dibentuknya anak itu kan dari orang tua, dari keluarga pertama, kemudian orang-orang di lingkungannya. Ya banyaklah contoh ya Kang Ahdi, sekarang anak-anak banyak yang misalkan mereka di keluarga sebetulnya keluarga baik-baik, tapi ketika bergaul di luar, mereka bergaul dengan orang-orang yang sebetulnya salah gaul kata orang ya. Nah itu akan, sekalipun di keluarga sudah dididik untuk beribadah, sholat setiap waktu gitu kan, tetapi pada saat mereka anak-anak ini di luar, kemudian kita tidak memantau mengawasi, mereka bergaul dengan orang-orang yang memang salah gaul itu ya, akhirnya kepribadian anak yang lebih banyak terbentuk di luar itu ya tidak seperti yang orang tua harapkan, dan itu perlu kita mengawasi dan membimbingnya gitu. Lamun ning Cilegon kita ya mungkin rencang-rencang BCD ayat uning posisi pripun kekerasan ning Cilegon, kasus-kasus napa saos sing sering terjadi ning Cilegon, napakah posisi pelecehan seksual, napakah posisi napa manis niki kan wonten teknologi sing luar biasa, medsos misalkan ya. Kemudian penyebar video-video konten-konten yang tidak porno segala macam. Niku wonten boten rehabilitasi bagi si korban. Nah, di Cilegon ini boleh saya lihat data ya Kang? Lihat data ini. Karena kita memang kalau berbicara tentang anak-anak ini kasus kekerasan terhadap anak di Cilegon dari hari ke hari memang semakin meningkat ya. Dan memang itu sangat disayangkan ya, dan itu membuat kita juga para psikolog di UPTD PPA tadi ya, Perlindungan Perempuan dan Anak itu hampir tiap hari mereka menerima kliennya itu kan kalau tidak perempuan korban kekerasan ya anak-anak gitu. Nah ini di tahun ini saja ya, untuk anak-anak khususnya ya, ada jumlah klien di UPTD PPA kami di DP3 AKB itu kliennya anak tuh 21 orang, cukup banyak ya, sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni cukup banyak juga. Ini belum sampai ke Desember, biasanya hampir di akhir-akhir tahun malah semakin meningkat biasanya ya. Dan ini ada kasusnya 42 ya, kliennya ada 21, karena memang satu anak ya itu bisa satu klien atau satu anak bisa ada 2 kasus. Misalkan satu kasus penelantaran oleh orang tuanya, kemudian juga kasus kekerasan, dipukuli atau bahkan mungkin ada kekerasan seksual misal oleh pamannya, oleh adiknya. Nah, ini ada kekerasan fisik ya, ada 5 orang, psikis 21 orang. Ini psikis ini semacam apa ya, mereka itu tidak secara langsung menjadi fisik, ada verbal, ada pembulian, penghinaan ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kekerasan seksual 10 orang, penelantaran 6 orang. Jadi memang ini sampai bulan Juni, dan itu memang cukup memprihatinkan. Bahkan bukan terjadi
kepada anak-anak yang normal saja, tapi juga terjadi di pada anak-anak disabilitas. Wonten niku Bu. Ada di Cilegon. Rancang tega amat niku ya. Iya. Sing melakukan kabupaten kalian mboten enten niki nih. Iya, dan memang sebagai orang tua kita harus waspada karena ternyata pelaku kekerasan seksual biasanya kebanyakan ya, atau kekerasan fisik itu adalah orang-orang yang terdekat dengan anak itu. Kalau fisik barangkali orang tuanya ya dipukulin tuh anak kan sama ibunya, bapaknya. Seksual biasanya orang-orang terdekatnya, dan itu sudah sering kali terjadi di kota Cilegon ini gitu. Nah, itu menjadi perhatian kita lah semua. Kami juga punya PATBM Kang Ahdi. Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Jadi di semua kelurahan. Berarti kita punya 43 PATBM ya. Nah, itu PATBM itu adalah tempat atau lembaga atau gerakan masyarakat ya, khusus menangani permasalahan anak-anak. Jadi ada relawan-relawan PATBM di setiap kelurahan. Kalau ada terjadi kasus-kasus kekerasan gitu terhadap anak, itu silahkan warga masyarakat kalau memang belum mengetahui ke UPTD PPA itu langsung lapor ke PATBM-nya gitu itu, dan mereka dekat dengan warga selama ini. Jadi rancang-rancang BCO niki sampun sistematis ya, DP3AKB dari proses sinten saos volunteer, kemudian napes saos yang kedah di Sungai Uning selain saran dan lainnya, dan wonten ning beberapa kelurahan se-Cilegon niku wonten relawan-relawan PATBM sing ayun ngisungi saran ataupun perlindungan kecil. Bahkan mendampingi mereka ke UPTD PPA. Iya, dan itu sudah berjalan selama ini, dan alhamdulillah relawan-relawan PATBM ini mendapat pendidikan pelatihan dari DP3AKB. Ya, bagaimana mereka cara menangani kasus, bagaimana melaporkan ke UPTD PPA, mendampingi. Kemudian setelah di UPTD PPA baru nanti psikolog dan staf dari UPTD PPA baru untuk menyelesaikan. Dan Kang Ahdi memang tidak hanya sampai penyelesaian lapor ya, tetapi kami juga memberikan kalau terjadi gitu kasus kekerasan terhadap anak, akan kita tangani dengan memberikan trauma healing. Trauma healing itu artinya begini, ketika anak-anak mendapatkan kasus kekerasan, mereka akan misalkan seksual ya, kekerasan seksual, pasti itu akan menjadi trauma seumur hidup ya. Nah, itu akan kita lakukan trauma healing, yaitu memberikan bimbingan, konseling dan motivasi oleh para psikolog. Dan itu tidak hanya satu kali, jadi bertahap sampai dirasa anak itu walaupun memang nggak akan pernah sembuh secara total, karena bagaimanapun kejadian seperti itu tuh akan diingat sepanjang masa hidupnya ya. Tapi kita meminimalisir lah gitu, minimal kita meminimalisir sehingga dia bisa tumbuh hidup seperti biasa lagi. Karena biasanya anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan itu biasanya betul. Kemudian hidupnya itu akan merasa rendah diri, kotor. Kemudian dia tidak bisa mengaktualisasikan diri secara lengkap gitu kan, karena ada tidak percaya diri, merasa diri seperti itu. Nah, itu selalu timbul, dan kemudian biasanya tadi itu ketika dia dewasa, karena dia diperlakukan akhirnya ketika dewasa dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Kebanyakan seperti itu gitu. Jadi yang pelaku kekerasan seksual ini adalah anak. Pada saat anak-anak mereka diperlakukan menjadi korban gitu loh. Seperti itu kebanyakan. Mudah-mudahan di Cilegon tidak terjadi, sekalipun memang ada, tetapi memang mudah-mudahan tidak ada lagi lah kasus-kasus seperti itu. Kemudian mungkin, tapi kalau bebasan kemudian membuat bahasa Indonesia ngertos ya artinya. Ngertos ya. Kula boten bangkit bahasa. Tapi
kalau bahasa Jawa biasanya Kang Adi sekalipun itu saya bisa gitu karena saya dibesarkan di Serang, lingkungan sekolah ya, lingkungan keluarga memang orang Sunda ya, tetapi lingkungan sekolah Jawa Serang Jaseng ya. Jadi mau tidak mau kita juga menggunakan bahasa Jawa Serang gitu kan. Tetapi pembahasan udah bahasa identik. Ngertos ini. Iya. Cuma kadang-kadang takut salah. Tapi ini kepala dinas yang muatkan nih. Saat ini Ayun ngeriki uning posisi Kemensos Bahasan dan Ayun menyampaikan informatif dan edukasi. Nah pesaus yang berkaitan sarang kedinasan yang diampu sarang kadis Bu Haji. Kemudian Bu Haji, lamun posisi eksploitasi anaknya ya, wenten kulo ningali mungkin ning dalan segala macam wenten hampurane ini wenten babariman, kemudian wenten pengamen, kemudian wenten napa sing medamel misalkan, tapi malah pekerja anak tuh ya. Niku wenten pendataan kasih sinten tinggalnya sinten, kemudian boten narasi akan data niku kan ya. Artinya sinten segala macam kedah dirahasiakan. Tapi ya? Kalau untuk pendataan anak-anak terlantar ya bukan di kami, tapi di dinas sosial. Jadi memang anak-anak yang di jalanan sebagai para pengamen, kemudian ada yang jual asongan, kemudian ada yang beberiman itu ya, yang minta-minta, itu ranahnya di dinas sosial. Berarti malah keterkaitan tapi dinasnya dinas studi katanya. Tapi tetap kita sama-sama. Apabila ada anak, ada penelantaran anak, dinas sosial yang ngurus, kita yang mengurus konselingnya, bimbingannya dan sebagainya. Nanti dinas sosial yang mengurus biasanya kalau mereka harus di rumah singgah gitu kan. Kemudian kalau anak-anak itu tidak sekolah ya mereka juga biasanya dibimbing, dilatih atau ikut belajar informal itu ya, paket A, paket B gitu kan, seperti itu. Itu diarahkan seperti itu oleh Dinsos, dan kami biasanya hanya sekedar mendampingi untuk secara psikologis ya, bimbingan kepada mereka gitu. Datanya ada di Dinsos semua. Dan kadang-kadang juga DP3KB membutuhkan dan meminta pertolongan dari Dinsos. Sinkron ya, karena kita bersinergi ya. Lamun proses rehabilitasi ataupun trauma healing, kinten pinten waktu sih pinten bulan atau pinten balen pertemuan sharing psikolog? Oh iya, itu tergantung kebutuhan. Biasanya nanti psikolog yang menentukan, tetapi juga misalkan ada korban ya, ada korban datang konseling, misalkan dia korban kekerasan atau korban kekerasan seksual, datang didampingi keluarganya, kemudian diberikan trauma healing ya, dimotivasi, diarahkan, diberi apa ya supaya mereka lupa dengan kejadian gitu. Itu kemudian kalau memang dirasa misalkan 1 minggu sekali mereka harus datang, akan selalu kita layani. Jadi tergantung kebutuhan si anaknya dan juga tergantung dari psikolognya. Apakah si anak ini sudah dirasakan sepertinya sudah mulai sudah mulai bisa melupakan, itu mungkin akan diatur waktunya, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tetapi memang kadang-kadang kasus-kasus itu, konseling itu bisa terjadi tahunan. Kemarin ada di 2019, 2020 masih melakukan konseling karena kadang-kadang anak-anak itu kan tidak bisa melupakan ya. Jadi ibu orang tuanya khawatir, dibawa lagi ke UPTD, dibawa ke psikolog, dan memang semuanya gratis ya. Jadi alhamdulillah gitu kan, bermanfaat buat masyarakat. Jadi tergantung kebutuhan anak-anaknya. Jadi tidak ada waktunya gitu. 1 bulan selesai atau setengah tahun tergantung si Niki ya. Kan masing-masing orang berbeda ya. Secara psikologis ada anak yang bisa mulai bisa melupakan atau sembuh lah gitu dalam waktu 6 bulan. Ada anak yang lama, hampir 1 tahun dia kurang tetap masih trauma gitu kelihatan kan. Kalau orang trauma kan mungkin psikolog melihatnya bisa melihatnya gitu. Lamun posisi niku ketika Ayun ning DP3KB ataupun di pelayan-pelayan terpadu ning beberapa kelurahan ataupun wonten kecamatan misalkan ya,
Iku kedah data sing dibaken apa ya atau kula ngelapor saos ning Rike mungkin di follow up. Nah, apakah kedah cepet kula ningali data-datane wong asli wong Cilegon apa boten? Kita pokoknya warga yang ada di kota Cilegon, mau asli Cilegon, mau pendatang pada saat mereka terjadi kasus itu di Cilegon, ya kita layani semuanya. Tapi kedah ningali KTP keren apa boten? Boten. Boten. Jadi bahkan KTP Serang pun kita layani. Misalkan orang itu kan kadang dulu UPTD PPA adanya di Metro ya. Nah, ini baru pindah gitu tahun ini. Itu banyak sekali warga dari Bojonegara yang kan itu Kabupaten Serang yang ingin mendapatkan konsultasi gitu dari psikolog kami. Jadi akhirnya datangnya ke UPTD PPA Cilegon karena secara jarak kan cukup dekat dengan Bojonegara ya. Kan setelah Panggung Rawi kan sebelahnya itu Kabupaten Serang. Jadi banyak juga dari Anyer ada. Tetapi pada saat penanganan seterusnya biasanya kita akan berkoordinasi dengan UPTD, PPA atau P2TP2A ya di kota kabupaten di mana mereka tinggal. Jadi tetap kita layani, nanti kita koordinasi apakah akan tetap di konsultasinya di Cilegon atau misalkan di Serang. Tapi kalau dirasa misalkan orang itu wilayahnya dekat dengan Cilegon tetap kita layani. Jadi kita nggak pandang bulu. Mantap nih ya. Dari aspek kemanusiaan gitu Haji. Betul. Bu Haji ini istirahat krihen nggih. Artinya wonten istirahat krihen katuran di krihen. Rencana BCO niki wonten krihen saking BCO katuran. Adem Cangkem menyatakan dapat melunakkan hati. Adang Wangwul menyatakan bawa petaka. Ulai menyatakan mata keranjang. Pelujudan menyatakan apa adanya. Ongsang menyatakan rakus. Abu Cangkem menyatakan pendiam. Batuk menyatakan tukar pikiran. Batuk klimis menyatakan cantik. Cangkem wadon menyatakan cerewet. Adep asor menyatakan sopan santun. Kelomroh menyatakan berlebihan atau dermawan. Ompuk menyatakan kupu-kupu malam. Anda undi menyatakan tidak jauh selisih. Ya, rencang-rencang BCO kepatuk malih sereng kula, sereng narasumber sing luar biasa niki ning kami bahasan sareng Dewan Kesenian Cilegon. Sing pastine obrolan niki bakit keginau sareng-sareng tentang perlindungan pecil, sengen, seniki lan engkin. Nah, wow posisinya sengen lan seniki. Napa malih rencang-rencang BCO sing seniki niki wonten ya lagi proses 3 wulan sampai 4 bulanan niki wonten pandemi nggih Bu Haji. COVID-19 itu pecil-pecil kula misalkan ya rawone ST segala macam pada masker segala niki segala macam. Aduh, pripun niku bahkan kalau boten pembelajaran segala macam.
lan mireng-mireng CPN wingi DP3AKP malah bergerak untuk memberdayakan kampanye masker anak nih. Ya. Niku inisiatifnya pripun niku? Ya. Kang Ahdi, memang di masa pandemi corona ya COVID-19 ini tentu saja semua orang harus membiasakan diri kepada hal-hal yang berbeda. Artinya dulu tidak seperti itu, sekarang kita harus membiasakan pola hidup sehat, memakai masker, apalagi era new normal. Nah, begitupun anak-anak kita ya, anak-anak kita sekarang kan belajarnya di rumah. Sampai sekarang loh belum ada yang sekolah yang membuka, karena itu kan sangat riskan gitu. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun juga itu tidak membolehkan bagi kota kabupaten yang zona merah dan orange, kuning ya, hanya zona hijau yang dibolehkan. Itu pun orang tuanya kalau mengizinkan, karena memang pandemi ini, wabah ini kan sangat berbahaya. Kita tahu semua penyakit barangkali ada TBC, kemudian ada demam berdarah, ada diabetes mellitus ya, kencing manis, itu kan sudah hal-hal yang lumrah. Mereka banyak juga yang meninggal karena sakit jantung tiap hari. Tetapi bedanya ini kalau di masa pandemi corona ini kan, virus COVID-19 ini kan menularnya cepat sekali, dan itu tidak hanya kepada kita orang dewasa, tapi juga cepat kepada anak-anak. Jadi anak-anak perlu dilindungi loh di masa pandemi ini. Makanya pemerintah ada kebijakan sekolah di rumah. Kemudian di masa era new normal juga sebaiknya nih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada himbauan anak-anak sebaiknya tinggal di rumah. Sekalipun harus keluar rumah juga harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu pakai masker ya, tetap jaga jarak, kemudian setiap saat cuci tangan gitu. Nah, DP3AKB kemarin karena memang kita melihat banyak orang tua yang belum mengerti ya anak-anak, bagaimana mereka membawa anak-anak ke ruang publik ya, di luar rumah, karena kan ini era new normal, semuanya dikiranya normal lagi. Iya, padahal normalnya new baru gitu kan, kebiasaan yang baru, harus mengikuti protokol gitu kan. Jadi bagi orang tua yang ingin mengajak anaknya keluar rumah, itu harus menggunakan masker tetap ya, kemudian cuci tangan, kemudian juga kalau bisa sebetulnya jangan gitu. Jangan dibawa keluar. Ya betul. Nah, ada aturannya juga bahwa anak-anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya jangan menggunakan masker. Karena akan menghambat saluran pernafasan. Karena masih kecil ya. Jadi karena Lebaran kemarin ada tuh kejadian pada pakai masker, kemudian ibunya mereka kan pergi ya, Lebaran mudik gitu, dia nggak merasa bahwa anaknya sudah lemas, terkulai lemas karena dipakai masker. Padahal menurut kesehatan anak-anak yang di bawah 2 tahun itu jangan menggunakan masker di ibunya. Nah, anak-anak di atas 2 tahun baru menggunakan masker. Nah, kemarin DP3AKB mengkampanyekan itu. Ada tagline-nya, anak pintar pakai masker. Tentu saja ini yang di atas 2 tahun ya. Jadi anak pintar pakai masker. Kami berkampanye di tempat-tempat perbelanjaan. Iya, ada kemarin launchingnya dengan Pak Wali Kota ya, dengan Forkopimda, ada Pak Wali Kota, Ketua DPRD, kemudian ada Kajari, ada Kapolres, dan ada Pak Dandim dan Lanal. Ya, lengkap semua. Karena kita memang mendukung program ini, anak pintar pakai masker. Nah, itu di CCM, di Giant, di Ramayana, di Edi, di City Mall ya. Kemudian besok insya Allah juga di ASDP kami kampanye. Nah, rencana itu tinggal ASDP nggih. Wenten niku kampanye masker kena pecel-pecel kula sedanten napa malih ning hiruk pikuk ASDP menyeberang segala macam. Lamun boten sadar kedah ngangge masker niki berabe kedah sadar mungkin insyaallah
banyak isuk niku DP3KB ayun murugi meriku. Iya. Dan Kita lamun akan kepotok serem berkampanye, buka di segala macam sampai ngelinggar. Iya, bolehlah kita bersalaman ala corona. Ala corona ya. Salam sehat gitu. Iya. Nah, kita pinten masker nih Bu Boci. Masker yang kita memang ya karena memang keterbatasan anggaran karena di dalam masa pandemi ini kan OPD kita tahu ya semua ada refocusing. Refocusing itu artinya difokuskan kepada penanganan COVID. Jadi pada saat kegiatan ini kami juga mendapatkan donatur, sponsor yang alhamdulillah yang selama ini memang selalu setia membantu. Ada Bank Jabar Banten, kemudian ada PT Kiek, ada RSKM ya Rumah Sakit Krakato Medika, ada BPRS Mandiri. Mitra ya. Iya, mereka memberikan bantuan untuk pengadaan maskernya. Jumlah itunya saya tidak hafal, tapi memang setiap tempat kira-kira 200 lebih yang kita bagikan. Jadi itu ada 6 tempat hampir sekitar 1.000 lebih lah, 2.000-an lebih. Tapi ketika ngisi itu pakai balon loh Pak Kang Ahdi. Jadi masker dengan balon. Anak-anak kan seneng ya. Anak-anak seneng kan kalau misalkan nggak pakai masker, terus dia dikasih masker, mau dikasih balon nurut pasti maskernya dipakai gitu. Tapi pendekatannya buat langsung di sewoti ya? Enggak seperti security ya kita ya. Pasti dulu, nggak masker. Jadi iya pendekatan. Kemudian orang tuanya juga. Kadang-kadang kan orang tuanya juga nggak sadar anak dipakai, kemudian anak kan bosan ya, ketika masuk mall atau apa tiba-tiba dicopot lagi. Nah itu orang tua juga harus memperhatikan. Apalagi kalau di mall ya, itu kan rawan gitu. Artinya setiap orang menyentuh barang dan lain sebagainya. Makanya di era new normal kan kalau kita ke mall, ke pasar malah dihimbau menggunakan handsphone ya, sarung tangan gitu. Supaya kita terjaga dari hal-hal karena virus ini kan kita nggak tahu ya, tidak terlihat gitu. Apalagi anak-anak yang biasanya pegang sana, pegang sini, lari ke sana, lari ke sini. Pegang nyepang niki. Nah itu apa eskalator itu kan pasti dipegang semua orang kan eskalator. Nah untuk sekolah sendiri barangkali ya untuk jangan dulu lah sekarang ini karena memang Cilegon juga di oranye ya, John Orange ya. Walaupun Banten secara keseluruhan kemarin saya dapat informasi ya di gugus tugas COVID-19 Cilegon itu sudah menjadi zona kuning, artinya resiko rendah gitu. Tetapi kan kita tetap khawatir. Hari ini tambah 1 loh Pak Adi yang positif COVID-nya. Cilegon kemarin 36, sekarang hari ini 37. Tadinya udah seneng ya, 37, sekarang 38. Tadinya udah seneng beberapa hari kita tidak ada penambahan. Yang sudah sembuhnya banyak, yang masih dirawat 6 kemarin. Tetapi ternyata hari ini tadi ketika saya lihat, loh nambah 1 nih. Jadi memang COVID ini tetap harus kita waspadai, apalagi untuk anak-anak kita. Nah, sekalipun misalkan anak-anak harus belajar di sekolah, tapi kan harus menggunakan protokol COVID. Anak-anak harus terlindungi aja. Ini lebih jahat dari kekerasan sebetulnya. Wabah ini kan, ini membuat bisa kita anak-anak bisa sakit, kemudian bahkan meninggal. Di Cilegon sendiri ada 7 PDP anak. Tapi sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. 7 anak-anak yang bukan positif ya, mereka kategori PDP ya, pasien dalam pemantauan. Ya. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan. Mungkin mudah-mudahan tidak ada lah anak-anak. Orang tuanya harus waspada dan selalu mengingatkan anak-anak kita supaya kalau bisa setelah main misalkan di luar cuci tangan langsung kan. Main juga pakai masker gitu. Apalagi lingkaran yang jauh segala macam unik ya. Orang Cilegon kayaknya masih kurang. Ya berangsur buat. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa. Karena enten sinkronisasi segala macam, enten ngisi pemahaman dan kesadaran tentang hal ini. Rencana-rencana BCU mungkin wenten sing derek uning niki Bu Kadis niki lamun kula kelipun ngundang mriki wenten sisi-sisi seni budaya sing kedak uning niki.
dari posisinya lamun rencana Cemicu mungkin pernah mireng ningali lagu-lagu Cilegon tentang band Rong Resung. Nah, sinten sing nyiptaken sinten sing nyiptaken nah niki kula hadiraken ning kami bahasan lan mungkin wenten napa lirik-lirik lagu lan puisi sing ayeuna disampaikan sereng Bu Haji tentang band Rong Resung. Kemudian wenten puisi sing ayeuna disampaikan berkaitan sereng kecil gitu. Ya, nah, kemudian Bu Haji sedaya niku kinten-kinten kemis bebasan kedah diterapaken boten ya ning DP3KB ya. Sebetulnya kami sudah menerapkan sekalipun banyak kendala ya. Dan itu bagus perwal tentang kemis bebasan sangat kita dukung. Apalagi ini sudah diperwalkan, jadi ada aturannya. Tetapi memang sampai saat ini kan kalau masyarakat barangkali sudah bebasan ya. Kalau bahasa Jawa biasa itu sudah seringkali ya kita dengar gitu. Tetapi kalau bebasan sepertinya Kang Adi harus ada pendidikannya, pelatihannya, kursusnya ya seperti. Nah di DP3KB sendiri kalau di hari Kamis itu memang diwajibkan untuk menggunakan bahasa bebasan, tetapi memang itu kalau orang-orang Cilegonnya pun agak kesulitan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau dalam misalkan apel pagi, sambutan, ya eselon 3, eselon 4-nya juga. Oh, pinter Kamis ya. Hari Kamis malah untung saya selalu jadi pembina apel di hari Senin gitu kan. Nah, para kabid atau sekretaris di hari Kamis. Tetapi alhamdulillah sih kalau orang Serang, Cilegon sekalipun terbata-bata tetapi sambut bangkit lah gitu, bebasan gitu. Nah untuk pegawainya sendiri kita memang ingin ada semacam kursus ya selama ini pandemi ya. Jadi akhirnya keinginan itu belum ya, tapi kita ingin ada kursus mendatangkan misalkan instruktur atau guru ya, guru bahasa Jawa yang memang untuk melatih para karyawan di DP3KB ini untuk bisa bebasan. Kalau bahasa Jawa biasa semua orang kayaknya hampir bisa ya. Saya kalau di mengajak ngobrol dengan bahasa Jawa biasa saya bisa Kang Ahdi. Kalau bebasan kayaknya mikir dulu. Harus seperti bahasa Inggris buka kamus dulu gitu kan. Kamus di otak minggu ya Pak Ji. Dan posisi kenapa wonten kebetulan arti kita itu lamun ning di P3KB wonten pelayanan publik sing di set niku wonten lamun wonten masyarakat sing yang ngende konsultasi ataupun saran ngene wonten redaksional sing sampun disepakati misalnya sing pun di pecelesi enten napa sing belum. Nanti barangkali bagus juga itu sebenarnya Kang Hadi ya. Karena untuk memasyarakatkan juga memang belum, tapi insya Allah lah ke depan bagus juga itu masukannya. Jadi akhirnya masyarakat dan pegawai kitanya membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Jawa halus atau bebasan ini. Baguslah, nanti kita akan coba. Luar biasa nih, respon luar biasa nih. Kita akan coba. Iya. Rencana BCO niki posisi pandemi niki segala macam. Lamun Bu Haji niku ningali mungkin Bu Haji ya. Iya, mungkin ya Bu Haji. Iya, nanti ya. Nanti ya. Oh, ning berarti rencana BCO. Mungkin nanti itu luar biasa. Kalau betul-betul apa translate segala macam bikin sebenarnya, tapi tidak biasa paham gitu. Terjemahkan. Namun mungkin itu Bu Haji kinten-kinten lamun wonten masalah kados mekaten malih kan kasus kayak mekaten malih ning masyarakat niku kedah diisungi pendekatan pendekatanan individual, kemudian kasus mana nih, pandemi apa kekerasan atau di proses kekerasan di masa yang pandemi juga nanti ya. Tahun 2021 segala macam ya, walau segala macam, tapi pasti di corona ini kayaknya nggak akan cepat berakhir. Alhamdulillah. Semoga seperti ini gitu sarang-sarang. Akan cepat berakhir mudah-mudahan. Iya, amin. Mungkin posisi buat nanti ya segala macam. Insya Allah ya sebetulnya anak-anak ya bagi kita gitu itu kan memang
generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan kita kan. Nantinya juga, dan mereka harus dibentuk kepribadiannya, perilaku ya, secara mentalnya juga gitu kan, harus yang baik-baik gitu kan. Tentu saja kedepannya banyak program ya di DP3AKB yang agar supaya anak-anak ini bukan hanya di bidang perlindungan perempuan dan anak, tetapi kami juga ada yang namanya bidang keluarga berencana dan ketahanan, keluarga sejahtera. Jadi memang ngurus keluarga. Jadi dari keluarga itu sebetulnya kan anak itu anak itu dimulai ya, dibesarkan. Jadi kami punya program-program yang memang ke depan ini memfokuskan terhadap pembinaan keluarga. Pembinaannya tentu saja melalui kader-kader, kader-kader selain dari UPT-DPPA yang melayani khusus korban kekerasan anak gitu. Tetapi sebetulnya kan ini bisa diantisipasi ya kan, Ahdi, kalau orang tuanya bisa lebih mendapatkan pemahaman. Kan begini, kekerasan biasanya generasi yang lalu kita aja dulu kan saya dididik disiplin ya, kalau hanya sekedar pukul kaki, pukul tangan kan buat apa-apa ya. Iya, tetapi sekarang kan anak-anak sekarang beda. Kita oleh ibu guru kita di anak laki-laki digaplok pakai buku begitu kan, hal yang lumrah kalau dulu ya. Yang biasa lah, kadang-kadang saya juga melihat gitu, oh ini, tapi tidak ada yang protes, tidak ada yang lapor polisi gitu kan. Tetapi di zaman sekarang kan berbeda, pendekatannya harus berbeda. Untuk itu orang tua harus bisa paham. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi ya dengan anak agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga bisa mengakibatkan orang tua itu stres, memarahi anaknya. Kemudian juga komunikasi dua arah lah seperti itu. Kemudian juga waspadai lingkungan di sekitarnya, anak-anak kita ya. Ke depan kita lihat anak kita bergaul dengan siapa. Gitu. Ya jangan sampai salah gaul tadi ya, seperti itu. Nah, jadi kebanyakan seperti itu, orang tua tidak tahu anaknya bergaul dengan siapa, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kaget. Nah, jadi apalagi bagi orang-orang tua yang sibuk bekerja gitu kan, banyak terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan anak-anak, khususnya anak-anak Cilegon, tidak menjadi korban kekerasan ya, apalagi kekerasan seksual ya. Kita sangat tidak berharap, dan itu disadari oleh orang tua, oleh lingkungan gitu. Kemudian juga tentu saja semua lintas sektor, itu pemerintah juga gitu. Jadi semua peduli terhadap anak-anak agar anak-anak kita bisa tumbuh berkembang menjadi generasi yang lebih hebat dari generasi kita. Gitu. Nah, rencana-rencana lo sampun dipajang, kenapa saus mungkin lamun posisi perlindungan anak niku kedah sinten kedai niku sing keluarga klihing sing pertama kali rencana kecil kul niku sinten niku kedah dibatasi. Dan DP3KB kula mireng niki tuh Ci, sing ya di rahasia umum segala macam selamat untuk penghargaan buat salam peta layak anak. Peta layak anak ya. Sudah tingkat madya. Tingkat madya ya. Tahun terus setiap tahun. Tapi tahun ini ternyata ditiadakan. Jadi tahun depan, dan kita insya Allah berusaha untuk naik kelas gitu. Naik kelas, dan kita tentu saja ini berkat dukungan semua, masyarakat, pemerintah, dan lintas sektor lainnya, semua ikut mendukung gitu. Karena kota layak anak ini bukan hanya melihat dari satu sudut pandang gitu, tetapi dari semua sektor. Itu ada 5 klaster ya, ada dari pendidikan, dari kesehatan, dari pembangunan sarana infrastruktur yang memang ramah terhadap anak. Ada sekolah ramah anak ya, sekolah-sekolah yang memang fasilitasnya juga guru-gurunya semua pendukung ya, dari mulai anak-anak, tenaga pendidiknya itu ramah untuk anak-anak. Bahkan di sekolah ramah anak ya, kita sudah ada sekolah yang mendapatkan penghargaan nasional juga, yaitu SMP IT Rodatul Jannah ya, itu sekolah ramah anak tingkat nasional. Nah, ya hal-hal yang kecil diperhatikan Kang Adi. Nah, seperti ini nih, ini tidak ramah anak.
yang Oh, kuning. lancip-lancip Oh, cotton. gini. Si Nah, lancip-lancip kalau ya? yang begini ini ramah anak karena tumpul. Tumpul. Jadi pintu tidak boleh membuka ke dalam seperti ini misalkan ya. Jadi berdasarkan feng shui ini. Iya, tidak boleh karena ketika ada bencana atau ada misalkan gempa bumi dan lain sebagainya, anak-anak harus aman jadi langsung keluar. Kalau ke dalam kan agak kagok, kalau keluar itu pintunya kan langsung seperti itu tuh hal-hal itu. Tempat duduk tidak boleh ada yang runcing. Kantin sekolah harus sehat gitu. Jadi hal-hal dari hal-hal yang kecil sebetulnya. Berarti infrastruktur segala macam. Ya, infrastruktur. Kita punya taman layak anak. Walaupun kayaknya malam hari tidak terlalu layak untuk anak gitu kan. Tetapi kita upayakan ada lah seperti itu. Rencana-rencana video bahwa sama di Pajar niku mungkin ini sesi-sesi terakhir wonten Bu Kadis sing ayun nyanyi bendrong lesung. Lamun mireng tentang lagu niki pencipta nih si nulis segala macam. Nggih. Boji malah inget posisi bendrong lesung. Itu tahun 2003 ya diciptakan 2003 17 tahun yang lalu ya. Dengan ibu saya kebetulan keluarga saya memang keluarga yang senang seni semua gitu. Ibu saya juga kebetulan juga sama hobinya nyanyi, hobinya cipta lagu gitu. Itu sebetulnya lagu Bendrong Lesung terilhami ya dari kesenian tradisional Cilegon. Ada yang namanya Bendrong Lesung, yaitu tarian ya, yang nabuh lesung itu. Mungkin Kang Hadi juga tahu lah ya. Dan itu pada saat panen raya kan mereka biasanya nabuh lesung bebarengan katanya. Kemudian ada yang menari, ada yang nabuh, ada yang tampah itu. Seperti itu. Nah, itu terinspirasi dari itu gitu, dari kesenian tradisional diciptakanlah lagu Bendrong Lesung. Saat itu ada lomba lagu daerah dan alhamdulillah ya lagu Bendrong Lesung itu berhasil akhirnya diciptakan. Kemudian malah saat ini barangkali sudah kemana-mana. Iya. Malah ingat betul nada segala macam lagi. Iya. Ya, minta yang cemiso, ayo Mira kan suara aslinya segala macam kan. Nggak ada gitar ya. Jadi lagu ini tahun 2003 saya sendiri sekarang udah nggak terlalu hafal ininya, tapi yang jelas memang ada syair ya di awal gitu. Batur batur, hayu kita senang-senang, batur batur, nabu lesung rerageman. Kebenaran padang wulan ning arep latar umah, nangekaken ati uwong-uwong. Lesungnya ditabuh sembari pada jingkrak digoyang. Udah gitu ya, aja. Luar biasa. Makanya spesial nih gini. Kita lupa itu udah lama sekali ya, karena memang sudah tidak berkecimpung di dunia. Tapi bakat sendiri kita sampun tentara posisi manfaat di proses cipta lagu nih gitu aja. Boji, untuk terakhir nih wonten kesan atau pesan mengenai rencana-rencana BCO berkaitan dengan DP3 kali? Terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak, untuk orang tua sekarang ini di masa pandemi ya, tadi itu ya, orang tua harus tetap memperhatikan, melindungi anak-anak kita dari segala macam bentuk ya, ancamannya bisa kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan terutama dari wabah pandemi corona saat ini. Dan kita semua berharap barangkali pandemi ini cepat berakhir ya, seperti badai cepat berlalu. Seperti itu. Jadi tentu saja anak-anak kita harus dilindungi, dan kalau memang anak-anak harus tetap di rumah, tetaplah di rumah, mengerjakan hal-hal yang tapi jangan sampai menumpulkan kreativitas gitu. Dikerjakan di rumah bisa, semuanya bisa dilakukan di rumah. Bahkan belajar pun ya, sekolah pun di rumah dengan menggunakan sekolah itu ya, daring ya. Dan mudah-mudahan tidak membosankan. Dan kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak-anak kita agar anak-anak ini bisa menjadi kedepannya, bisa menjadi generasi yang hebat. Tetap waspada ya, agar sampai anak-anak kita jangan sampai menjadi korban kekerasan, karena
ternyata para pelaku kekerasan adalah orang-orang di dekatnya, di lingkungannya. Itu biasanya seperti itu. Jadi tetap waspada. Waspada. Itu barangkali ya. Oke. Aturan buat sing sampun niriki nih kami baca bebasan sareng Dewan Kesenian Cilegon ning BCU. Oke. Atur nuhun dan hampuran iki buat Iya, ngisi-ngisi sama-sama. ku salah sih. Iya, nggak Dan apa-apa. semoga rencana-rencana sedanten untuk Ya. pemahaman. Mohon maaf juga, Oke, sama-sama. ampura juga Oke. kalau ada kata-kata yang kurang Oke. berkenan, kata-kata yang salah. Oke. Seperti itu. Kula ahdi Sgov Amri sareng Bu Haji Heni Anita Susila. Kadis 33KB mohon pamit hampura lan hatur nuhun. Mungkin minggu Arab nih kepetuk malih ning Kamis Bebasan, tetap stay tune ning BCU TV nggih. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.